Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi was-salam wa ja'ala Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa ja'ala mu'minina kulluhum ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tasliman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Benar, makanannya entar aja. Konsentrasinya ke makan. Oh iya. Mana ada ceramah diselipin begitu. Saya nggak lama. Kata Pak Ustadz Tegiran kan nggak lama. Karena Ustadz lama sebentar sama. Maksudnya masuknya segitu-gitu aja. Ya sekalian hormat Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Kastanto, juga guru saya Mukarrom Ki Haji Muhammad Ali Soleh Al-Bimai SPDI, yang saya hormati Mukarrom Bapak Ustadz Usep Suryana Latif, yang saya hormati Bapak Ustadz Jelani, yang saya hormati Bapak Ustadz Son Naji, yang saya hormati Bapak Ustadz Wildan, yang saya hormati Bapak Ustadz Tekiran, juga yang saya hormati Bapak Dal Suradi yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera disehatkan semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya nggak sebut satu-satu semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Bapak Haji Kastanto. Ini bukan semata-mata dikumpulkan oleh beliau, tapi memang sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengumpulkan Bapak Ibu sekalian dalam rangka berbahagia. Karena beliau katanya baru dapat nikmat yang banyak, rezeki yang banyak. Maka berbahagia pada hari ini mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Alhamdulillah. Yang kedua kebahagiaannya karena kita menyambut datangnya bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari saja. Keharumannya sudah tercium, kesyahduannya sudah kita rasakan. Kita sudah sholat sekarang Ramadan. Inilah hebatnya Ramadan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan bahkan sejak bulan Rajab. Dengan Anas radhiyallahu kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dari Anas radhiyallahu bahwa Nabi ketika memasuki bulan Rajab maka ia berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan ini doa diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat sampai ke bulan Ramadan. Kata Wahabi mah ini doif kata. Wahabi apa yang gak doif sih? Baca doa, buka puasa aja doif. Ya, jadi udah abaikan saja. Namanya doa, jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Batak boleh. Ini apa-apa katanya doib, apa-apa nggak datang dari Rasul. Repot amat ibadah. Ya. Baik jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kegembiraan menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Makanya ada kaul yang sering kita dengar, man fariha biduhu di Ramadan, haramallah jasadhu ala nar. Barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya disentuh api neraka. Ini bukan hadis, athar, kalimah daripada ulama, yaitu Utsman bin Bawi, ya. Balawi, agak susah namanya. Jadi athar dalam kitab Riyadurratun Nasihin. Boleh athar, ya boleh, itu kalimah ulama, karena tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena memang Ramadan ini adalah tamu yang sangat agung, tamu yang membawa begitu banyak oleh-oleh. Masa gak gembira? Makanya kegembiraan itu bukan serta-merta, tapi kegembiraan itu datang dari hati. Karena gembira itu adalah perasaan. Perasaan gak bisa dipaksa, Pak. Kita memaksain diri pura-pura bahagia padahal menderita, bisa gak? Atau pura-pura kita sedih padahal lagi penuh dengan bahan, nggak bisa, karena itu adalah bahasa hati. Misalnya ibu-ibu diberi kabar oleh tetangganya, "Bu, kok nggak gembira? Emangnya apa? Suaminya kawin lagi." Kira-kira bisa senyum nggak? Nggak bisa dipaksakan. Maka kegembiraan menyambut Ramadan yang betul-betul dari keluar dari hati, maka Allah haramkan jasad yang disentuh. Dalam kitab Risalah Al-Qusairi ada cerita begini. Ada seorang Yahudi ini aneh. Setiap datang Ramadan menyambut dengan riang gembira. Rumahnya dicat, hordeng-hordeng dicuci, jalan-jalan dipasang lampu-lampu. Ingat gak zaman dulu, Pak, belum ada listrik. Kalau Ramadan pasang lampu-lampu cempor pakai bambu. Itu Yahudi begitu, jalan-jalan dibersihkan sama dia. Padahal Yahudi. Suatu hari di tengah hari orang berpuasa, anaknya yang masih kecil makan di tengah keramaian. Marah itu Yahudi, ditarik anaknya, dipukul pantatnya. Anaknya protes, "Kenapa lu pukul saya?" "Karena kamu makan di tengah keramaian orang yang sedang berpuasa." "Lah, kita kan Yahudi, Pak." Justru itu saya baca dalam kitab Taurat, barang siapa memuliakan Ramadan, maka akan dimuliakan oleh Allah. Dia yakin dengan kitabnya. Apa akhir daripada kisah itu? Menjelang ajalnya, malaikat Israel hendak menyabut nyawanya, kecuali Allah mengutus dulu malaikat Jibril. "Jibril, sampaikan hidayah kepada Yahudi itu, jangan dia menghembuskan napas terakhirnya kecuali telah mengucapkan la ilaha illallah." Maka menjelang ajalnya dia bersahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, beres. Tuhan. Padahal seumur hidup ya Yahudi, gak pernah puasa, gak pernah sholat, karena dia memuliakan Ramadan, mati bawa la ilaha illallah. Yahudinya hilang, dosa-dosa dihapus, masuk surga tuh. Ya kan akhir kalimahnya udah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meyakini mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Enak benar tuh Yahudi. Kalau bisa begitu kita tuh. Ya. Hidup semau-mau, korupsi sebanyak-banyaknya, mau mati la ilaha. Kalau bisa dirancang begitu, mendingan ya, Pak. Karena kita nggak pernah tahu ajal kapan datang kepada kita. Masya Allah. Jadi mari gembiranya itu karena memang kita senang datang Ramadan. Ramadan tamu istimewa, Ramadan terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Puasa semua Nabi disyariatkan puasa, tapi bukan Ramadan. Kan sering kita baca tuh tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Tapi bukan Ramadan namanya. Apa arti Ramadan? Yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Jadi enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW ada pemutihan, Pak. Ya, dalam hadis dikatakan as-salatu khamsu. Salat 5 waktu. Jumu'atu ila jumu'ah. Salat Jumat satu dengan Jumat yang lain. Ramadan ila Ramadan. Ya, mukaffiru bainahunna. Salat dari 5 waktu, dari salat ke salat penghapus dosa. Ada penghapus harian tuh, Pak. Habis salat subuh tuh sampai sholat zuhur. Kira-kira habis subuh sampai zuhur kita bersih semua apa ada buat dosa? Kirain ada yang amal soleh terus nggak ada kesalahan. Nah itu dihapus, Pak. Nanti habis sholat zuhur sampai asar, kalau ada dosa dibuat, begitu sholat asar beres semuanya. Ya, penghapus harian. Sampai Nabi menggambarkan, andaikan depan rumahmu ada sungai jernih yang mengalir, kemudian kau mandi sehari 5 kali, kotoran apalagi akan menempel di tubuh. Tuh, sholat itu seperti sungai depan rumah kita, kita mandi sehari 5 kali, nggak ada lagi dosa.
Makanya orang mukmin kalau mati di antara dua sholat udah beres Pak. Mati habis subuh, udah dihapus dosanya. Mati habis zuhur, udah beres diampuni dosanya. Mati habis asar, habis maghrib, habis isya, maka berbahagialah orang beriman. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat menghapus satu minggu. Kemarin hari Jumat tuh kita sholat, sampai hari Jumat lagi kita banyak dosa, banyak buat kesalahan. Begitu sholat Jumat lagi, beres. Dan sekarang akan datang penghapus tahunan, pemutih tahunan. Kan kalau kita ada pemutihan suka pada senang tuh, pemutihan pajak. Buru-buru kita. Ini pemutihan dosa kita. Dari Ramadan yang satu kemarin, mau Ramadan yang sekarang, kita kan banyak dosa. Maka mukaffiru bainahunna, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Tapi ada syarat wa idaz natal kabair, kecuali pelaku-pelaku dosa besar. Yang membunuh mah harus tobat khusus, yang berzina tobat khusus, yang korupsi mah harus tobat khusus, itu balikin duitnya baru tobat dihapus. Selain dosa-dosa yang besar yang kabair itu dihapuskan seluruhnya Allah. Jadi saya yakin di sini nggak ada pelaku dosa besar, nggak ada tampang pembunuh di sini, nggak ada tampang penjina, ya nggak ada, masya Allah, nggak ada. Maka insya Allah kita mah sudah bersih. Datang lagi penghapus tahunan, maka kata Nabi bahasanya kal waladathu ummuhu, begitu selesai puasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Itu makanya kita bahagia datang Ramadan, karena ini bulan khusus untuk kita, bulan yang dimana akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Yang kedua, kegembiraan kita bahwasanya Ramadan ini adalah pengcounter ibadah-ibadah kita yang sebentar, yang sedikit, tapi jadi gede. Karena kalau dibanding umat-umat terdahulu, kita nggak ada apa-apanya Pak. Umat-umat terdahulu panjang-panjang umurnya ratusan tahun. Karena umat Nabi Adam rata-rata umurnya 1000 tahun. Umat Nabi Nuh rata-rata 950 tahun. Umat Nabi Musa rata-rata 500 tahun umurnya. Umat Nabi Isa rata-rata 250 tahun. Umat Nabi Muhammad berapa? 60. Bayana sittin wasar'in, antara 60-70 tahun. Gak bisa kita membandingi ibadah mereka. Mereka ratusan tahun Pak. Nabi Nuh tuh dakwahnya doang 950 tahun. Bayangkan, kita umur 60, masih dikurangi akil balik 15, tinggal berapa? 45. Dikurangi mencret, bengek. Itu punya itu paling ibadah banter efektif 20 tahunan. Mau bersaing dengan umatnya lain gak mungkin Pak, gak mungkin. Tahajud mereka ratusan tahun, doa mereka ratusan tahun. Tapi karena ada Ramadan, di mana Ramadan dilipat gandakan pahala ibadah kita. Jadi bulan puasa ini sholat berlimpah dikalikan 700, jamaah 27 kalikan 700 berapa Pak? Baca Quran satu huruf mingkuli harfin, baca Quran itu 10 kebaikan. Sekarang Ramadan nanti dikalikan minimal 700 kali lipat dikalikannya 10 kali 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha, dengan lipatan yang tidak terhingga. Tergantung kehusuan keikhlasan kita ibadah. Makin khusyuk, makin ikhlas, makin tinggi lipatan ganda pahala kita. Makanya Ramadan ini bulan panen raya karena Ibnu Rajab. Karena panen pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada malam Lailatul Qadar. Malam khairum min alfi syahr, di mana ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau malam Lailatul Qadar kita lagi sholat, dihitung sholat 1000 bulan. Kalau lagi baca Quran dihitung baca Quran 1000 bulan. Kalau lagi sedekah dihitung sedekah 1000 bulan. Kalau lagi zikir dibaca zikir 1000 bulan. Masya Allah. Kalau lagi baca maulid 1000 bulan. Masya Allah. Tadi Ustadz Sailendra ya namanya. Masya Allah suaranya. Satu-satunya Ustadz yang raja. Sailendra itu kan raja Mataram kuno. Masya Allah. Luar biasa. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 84 tahun. Kalau umur kita 60, dapat 10 kali aja Pak malam Lailatul Qadar. 84 kali 10 jadi berapa?
840 tahun ibadah kita, padahal umur pendek, menyaingi umat Nabi Isa, menyaingi umat Nabi Musa, bahkan hampir sama dengan umat Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Makanya jangan sampai Ramadan lewat kita tidak mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, rogiba anfu, kehilangan hidung, celaka maksudnya. Rojuli dakhala ali Ramadan, orang yang datang Ramadan kepadanya tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang Ramadan tapi tidak mendapatkan perlipat gandaan pahala. Datang Ramadan tapi tidak mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Karena Ramadan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan itqu minan, bulan kasih sayang Allah, bulan ampunan Allah, bulan terbebasnya kita dari api neraka. Sampai Nabi bersabda, Allah tidak pernah membebaskan ahli neraka sebanyak di bulan Ramadan. Pertanyaan, kau udah penghuninya belum, Pak? Belum. Tapi catatannya udah ada. Bapak ini udah catat masuk jahanam. Bapak ini udah dicatat masuk neraka sakor. Ya, udah dicatat sama Allah. Udah ada catatnya. Tapi asbab Ramadan, dia memuliakan Ramadan, mengisi Ramadan dengan baik, dihapus tuh catatannya oleh Allah. Jadi ahli surga. Bisa begitu. Maka kata Nabi, nggak pernah Allah membebaskan banyak ahli neraka kecuali di bulan Ramadan. Jadi barangkali naudzubillah kita sudah tercatat jadi ahli neraka, asbab memuliakan Ramadan kayak Yahudi tadi, dihapus catatnya jadi ahli surga. Subhanallah. Jadi apa yang harus kita kuatkan dalam Ramadan amalannya? Kata Nabi yang pertama, Ramadan syahrul siyam. Sudah pasti harus puasa. Yang kedua, syahrul qiyam. Banyakin sholatnya. Bukan ujuk-ujuk sholat, banyakin sholatnya. Yang kemarin-kemarin hanya wajib-wajib saja. Begitu Ramadan kita tambahin rawatibnya minimal 12 rakaat. 12 rakaat, 2 rakaat habis sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rawatib yang muakkad. Minimal itu, ditambah qiyamul lail, tahajud, sholat witir, ditambah ada sunnah yang tidak ada di bulan-bulan lain, sholat tarawih. Apa kedudukan tarawih dengan ibadah sholat yang lain, sunnah yang lain? Masih lebih mulia rawatib, masih lebih mulia sholat tahajud, karena itu sudah jelas kedudukannya. Tapi tarawih di bawah itu. Tapi ini hanya satu-satunya sholat yang ada di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan. Apalagi ada orang nggak sholat tapi sholat tarawih, kan aneh. Jadi ya kita harus kerjakan, tapi sunnah-sunnah yang lain juga harus kita kerjakan. Sholat-sholat sunnah yang muakkad yang lainnya harus kita kerjakan. Yang ketiga, Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Maka banyak-banyak baca Quran. Tadi pahalanya berapa? 1 huruf? 10. Di bulan Ramadan kalikan 700. Alif Lam Mim. Itu bukan 1 huruf, Pak. 3 huruf. Berarti alif 7.000, 70.000, kemudian lam 70.000, mim 70.000, udah berapa, Pak? Banyaknya itu. Makanya kita harus punya target minimal khatam 1 kali selama Ramadan. Nah, kita harus punya target. Kalau 1 Ramadan khatam 1 Quran berarti sehari 1 juz. 1 juz berapa lembar, Pak? 9 kurang lebih. Tinggal bagi aja 5 waktu habis sholat. Ya, habis sholat kita baca 2 halaman atau 2 lembar. Insya Allah nggak kerasa. Kalau sekaligus ujuk-ujuk baru mulai udah 3 juz, capek, Pak. Capek. Tapi kalau kita pelan-pelan nggak biasa kita tilawah, insya Allah hatam juga malamnya. Ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi,
syahrul masakin. Jadi Ramadan ini bulan panen raya untuk orang miskin. Makanya kita dimakmurkan untuk sedekah. Jangan sampai ada orang yang merasa miskin di bulan Ramadan. Jangan sampai ada anak yang merasa yatim di bulan Ramadan. Artinya kita makmurkan sedekah, melakukan santunan kepada orang-orang yang susah, terutama tetangga-tetangga kita, keluarga kita, saudara kita. Tengok, jangan-jangan tetangga kita nggak ada buat berbuka. Jangan-jangan adik kita makan enak, dia sendiri bingung untuk berbuka puasa. Terlebih lagi orang tua. Kan tradisi kita silaturahim orang tua itu lebaran sekali. Padahal tanggung jawab seorang laki-laki kepada orang tua tidak pernah lepas meskipun dia sudah berkeluarga. Makanya ada keterangan dalam hadis, seorang anak yang makan enak, tidur lena, tidak memikirkan orang tuanya makan apa, bagaimana tidurnya, wajib dia masuk neraka. Kita kan kadang-kadang menelpon orang tua sekali-kali. Kadang-kadang kita nengok orang tua sekali-sekali. Mestinya sehari 5 kali, Pak. Minimal silaturahim dengan telepon, tanya kabar, bagaimana keadaannya. Jangan sampai ada orang udah mati 5 hari baru ketahuan, Pak. Kan kemarin di mana tuh? Di Jonggol. Masya Allah. Udah busuk baru ketahuan. Kan anaknya berarti nggak pernah tahu kabar daripada orang tuanya. Jadi mari di Ramadan ini perbaiki hubungan kita, terutama dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga. Makmurkan sedekah. Maka para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan tuh punya anggaran setiap Ramadan. Dia anggarkan untuk sedekah 1 bulan. Setiap hari dia bagikan. Nah, boleh Bu Bapak tuh anggarkan 30 juta. Berarti sehari 1 juta. Ya, Amin, amin, amin. Masya Allah. Jadi para sahabiah itu bergerilya Bu habis subuh. Amin, insyaallah. Bergerilya habis subuh, bukan lari pagi. Kalau di sini kan bergerilya lari pagi, Bu-ibu. Habis sahur katanya. Kalau tidur lagi jadi penyakit, maka dia jogging. Jadi para sahabiah bergerilya cari orang miskin, cari anak yatim. Aur-aurin duit. Nah, kadang-kadang orang yang disedekahin nggak tahu siapa yang sedekah. Tahu-tahu ada beras sekarung di depan rumahnya. Tahu-tahu ada amplop isinya 1 juta. Mas, lalu kita harusnya tuh ya. Sedekah jangan sampai tahu siapa yang sedekah. Itu baru cakep tuh. Ya, ada janda nih kasihan, kayaknya nggak ada suaminya Pak. Ada yang nolong dia. Kirimin beras, nggak usah tahu janda itu. Karena kalau tahu, apalagi janda muda, curiga kita. Ya. Jadi jemaah sekalian hormat Allah Subhanahu wa taala, mari intinya kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan mari kita isi Ramadan dengan segala amal-amal baik karena ini bulan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kesalahan, mohon berkat itu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.